Halo teman-teman, kembali lagi saya Chris dari Gasolin. Saya hari ini lagi ada di daerah Bukit Sentul. Saya lagi mau coba tes gimana kira-kira Neo 2 kalau kita suruh untuk ikuti kita atau follow mode tapi di malam hari. Coba kita lihat ya, apakah LiDAR sensornya bekerja dengan baik. Semoga rintangannya semua terlewati dengan baik, tidak jatuh atau tidak crash. Oke, ikutin teman-teman. Kita setup itu di flat dan close. Kita coba sekarang gimana teman-teman. Oke. Front, follow, 3, 2, 1. Nah teman-teman, sekarang saya coba mode follow di malam hari di daerah taman, di sekitar Taman Budaya Bukit Sentul. Saya setupnya ini flat dan dari depan. Jadi pada saat pertama kali terbangin, Neo 2 ini berusaha untuk ada di depan saya. Nah sekarang sudah di depan posisinya. Saya pengen tes di sini karena ya nggak terlalu terang. Saya pengen tes sensornya masih bisa bekerja dengan baik atau enggak. Dan di sini cukup banyak pepohonan. Jadi kita lihat teman-teman. Semoga semua obstacle bisa dilalui dengan baik. Saya sengaja berputar-putar di sini. Di sini agak terang teman-teman. Jadi harusnya sih oke. Nanti saya mau bawa ajak jalan agak jauh ke tempat yang lebih gelap. Jadi kita tes nih teman-teman nih. Sekarang saya putar dulu. Tadi udah oke. Dia akan kembali lagi mencari posisi dari depan saya. Dan sekarang saya mau ajak ke samping. Di samping ini banyak pohon-pohon. Kita coba lihat teman-teman. Nah, mulai masuk sini nih, mulai lebih banyak pepohonan. Nah, di samping ini dia bisa menghindar dengan baik. Dia coba tetap untuk ambil angle dari depan. Berarti yang digunakan mungkin bukan LiDAR tapi sensor samping dan belakangnya. Tapi LiDAR juga berfungsi dengan baik. Tadi di pohon itu dia bisa lewati dengan baik. Nah ini teman-teman, dia ada obstacle, dia coba naik ke atas dan turun kembali ke depan saya, posisi flat. Nah berarti good, berhasil, bagus hasilnya. Nah sekarang saya mau coba supaya ambil angle dari posisi lebih tinggi. Dan maunya saya coba lebih jauh sedikit jaraknya. Saya bikin agak tinggi. Tadi kan flat. Nah tinggi ini lebih challenging karena posisi pohon-pohon juga ya lebih beresiko untuk tertabrak. Kita lihat ini ada lampu. Nah dia bisa turun dulu. Bagus. Nah saya putar-putar sini. Ini kan pohon nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat deh gimana dia bisa menghindari obstacle-nya. Oke, bagus ini. Nah, sampai di sini teman-teman, nggak jauh dia mundur dan dia crash dengan pohon. Dia crash tapi hebatnya dia masih bertahan. Jadi dia nabrak pepohonan, tapi semuanya aman, dia tidak jatuh dan bisa survive. Nah, keren juga lah teman-teman, walaupun belum sempurna, tapi bagus, luar biasa dengan harga yang diberikan. Apa yang diberikan fiturnya memang jauh melebihi harganya, keren. Nah ini saya coba tarik pulang dengan palm landing, tapi kondisi gelap. Coba teman-teman lihat. Nah ini dari view drone, kita ganti view dari handphone. Kita mau coba panggil pulang. Tapi kondisinya gelap teman-teman. Kita lihat ya mau landing nggak. Nah, oke. Dia ada biru nih teman-teman nih. Kita coba ke sini. Coba ini ya, ini tangan saya nih. Coba mau nggak dia? Nggak mau ternyata. Oke, kita mesti lebih dekat lagi kayaknya. Kita tes dulu. Suruh naik dulu ke atas. Kita panggil pulang. Kebaca nggak sama dia? Masih bisa. Masih kembali. Kok nggak turun?
Dia nggak turun. Oke, udah deket dia baru baca. Textured Oke. environments. Nah, teman-teman, tadi jadi saya sengaja ambil angle lebih tinggi. Ternyata pas dia pullback untuk ikuti saya agak tinggi, dia kena daerah pohon dan gak kebaca ya teman-teman kalau malam, jadi belum sempurna. Jadi dia tadi nyangkut ke area dahan pohon sebelah sini. Nah, dia masuk tuh. Jadi ada bekas basah-basah teman-teman tuh. Wah. Tapi masih aman, selamat. Nah teman-teman, sekarang saya coba terbang tapi menggunakan remote RC2. Setupnya saya bikin 4K 30 karena biasanya memang kalau untuk low light lebih bagus 4K 30. Tapi hasilnya mungkin nggak terlalu smooth karena ya 30 frame per second ya teman-teman. Jadi gambarnya mungkin tidak se-smooth pada saat kita bikin 4K 60. Tapi biasanya pencahayaannya bisa lebih baik kalau di malam hari. Nah ini saya coba follow anak-anak saya nih lagi jalan kaki. Tapi ini manual ya teman-teman, bukan fitur follow. Saya menggunakan RC2. Saya coba pengen tahu kualitas gambarnya kalau saya robah ke setup 4K 30 di malam hari di tempat-tempat yang gelap, apakah bisa lebih terang? Ya teman-teman bisa nilai sendiri. Tapi kalahnya ya mungkin nggak se-smooth pada saat kita menggunakan 4K 60. Nah ini teman-teman lihat sendiri, cahayanya juga minim. Di sini masih agak mending. Nanti saya coba lagi ke tempat yang memang sangat-sangat minim. Cuman saya terbang pelan supaya nggak terlalu patah-patah karena saya ambilnya 4K 30. Nah ini teman-teman, sampai di sini nih anak-anak saya mau ke Indomaret House katanya. Jadi setelah ini kita coba naikin dikit ke atas. Saya pengen lihat view kalau dari jauh bagaimana. Saya rasa kalau untuk dari kejauhan ini cukup baik teman-teman. Oke sekali. Dan ini coba saya bikin lebih smooth karena lebih pelan ya, supaya gambarnya lebih smooth karena 4K 30 fps. Nah ini teman-teman, cukup oke ya teman-teman kualitas gambar kalau dari atas, dari jauh. Nah kita sekarang mau coba untuk ke tempat yang lebih gelap. Nah ini teman-teman, di sini pencahayaannya sangat minim. Ini memang tidak ada lampu di tengah-tengah sini. Saya coba terbang agak pelan supaya teman-teman bisa lihat, karena supaya gambarnya tidak patah-patah. Tapi pencahayaan sini sangat minim. Nah teman-teman bisa nilai sendiri. Kalau menurut saya dengan harganya ini saya nggak bisa menuntut apapun lagi gitu, karena ini luar biasa banget yang bisa diberikan. Walaupun bukan sempurna, tapi jauh melebihi ekspektasi dengan apa yang kita bayarkan. Jadi ekspektasi saya tuh tidak setinggi ini sebetulnya untuk Neo 2. Tapi ini luar biasa. Nah ini kita masuk lagi di antara pepohonan gelap. Kita lihat pelan-pelan. Nah kita jalan santai masuk ke tengah-tengahnya. Buat saya sih not bad banget teman-teman, bisa menghasilkan kualitas gambar segini di tengah gelapnya malam dengan harga yang luar biasa menarik. 3 jutaan drone-nya, gile, hebat DJI. Nah ini udah mulai agak terang tempatnya. Saya coba putar sebentar di sini. Nah nanti teman-teman lihat saya ada tes juga itu fitur dolly zoom di malam hari. Gimana kira-kira ya, mampu nggak Neo 2 menghasilkan video dolly zoom yang baik? Dan juga foto selfie saya setup untuk 4 foto sekali take, itu bagus atau enggak. Oke teman-teman, ayo let's see. Nah teman-teman, ini adalah hasil dolly zoom dari Neo 2 di malam hari. Gimana pendapat kalian teman-teman? Tulis ya di komentar. Gimana, kita sharing bareng-bareng. Nah kalau untuk fotonya selfie shot, bagi saya udah oke sekali. Teman-teman bisa lihat dengan kondisi malam
dia ambil take shot seperti itu, memudahkan banget kalau kita lagi traveling, nggak ada yang fotoin. Ini mah top, luar biasa. Jadi kayaknya kalau untuk sensor di malam hari, Neo 2 ini cukup baik. Apalagi dengan harganya cuma 3 jutaan drone only ini, kayaknya luar biasa ya fitur-fitur yang dikasih, termasuk sensor LiDAR dan omnidirectional obstacle sensing. Nah itu teman-teman bisa bekerja dengan baik di siang hari. Saya udah coba tes untuk follow motor, tapi di malam hari kita coba daerah yang cukup gelap walaupun ada penerangan sedikit-sedikit. Nah itu ketika saya tadi pakai low angle, bukan low angle ya, flat, itu saya keliling-keliling oke. Tapi begitu kita pakai angle yang lebih tinggi, nah dia itu ada beberapa obstacle sebetulnya saya mau coba. Ada pohon-pohonan. Nah saya coba tarik ke daerah sana, ternyata betul. Jadi daerah pohon-pohonan itu dia agak-agak, dia sempat menghindar batang pohon, tapi ranting-ranting yang lebih kecil tuh dia nggak terlalu kedetek. Dia terbang ke atas, jadi mentok di bagian atasnya dan sempat hampir jatuh, tapi ternyata dia bisa survive. Oke sih, kita lihat lagi ya, kita tes menu ya, fitur-fitur lain. Oke. Nah teman-teman, saya tadinya mau coba tes mode follow untuk mobil di malam hari, tapi ternyata tidak bisa. Dia meminta muka ya kalau untuk tanpa remote. Saya cobain tidak bisa. Dia follow objek kecuali memang ada muka kita. Tapi kemarin dengan motor saya pakai helm itu aman-aman aja. Nah teman-teman, ini saatnya kita tes berapa sih jarak terjauhnya Neo 2. Saya coba ini di daerah Sumarekon Bogor. Saya coba di sini karena supaya tidak banyak signal interference, supaya bisa di push jauh teman-teman. Dan Neo 2 ini sudah di limit ya teman-teman. Jadi ketinggian maksimum itu 120. Nanti kalau ada update atau yang bisa hack, bisa loss, wah itu keren. Saat ini memang 120 aja mentok. Saya udah cobain setup, tidak bisa di setup. Jadi memang di lock sama DJI dengan 120 meter. Itu adalah limit ketinggian dari Neo 2. Saat ini kita lagi terbang terus menjauh ke arah bawah. Ini arah pemukiman baru di Sumarekon Bogor. Dan sebetulnya di sini juga masih ada beberapa kali keluar warning signal interference, dan di atas ini kena warning ada high wind velocity, jadi anginnya ya lumayan. Tapi saya push dengan kondisi maksimal masih dapat sekitar kurang lebih 30 km per jam. Nah di sini udah mulai merah sinyalnya, udah distance-nya dapat 700 meter lebih. Kita terusin aja terus sampai nanti dia RTH. Jadi saya udah lock dulu GPS-nya ya teman-teman, jangan terbang tanpa lock GPS. Kita lock GPS-nya dulu sampai sudah dapat, jadi aman. Begitu RTH mereka baca, DJI ini akan baca di mana lokasi asal, dia akan ke arah ini kembali. Nah teman-teman, sini sudah hampir, nah sudah 900 meter lebih. Saya push terus, bisa nggak kita sampai 1 kilo. Dan memang ternyata walaupun sinyalnya sudah lemah, udah merah, tapi isinya Google ya, tapi pasti bagus. Dan ini tembus teman-teman 1 km lebih. Terus kita push terus, ternyata baterainya walaupun kita start dari 99%, itu minta RTH teman-teman. Sekarang ada 6, 5, 4, 3, 2, 1 RTH dan dapat 1187 meter, hampir 1,2 meter. Nah, saya kembalikan dan di sini arah pulang RTH-nya. Nah, itu dapat beberapa kali signal interference. Saya ganti dulu supaya teman-teman bisa lihat point of view-nya, jangan dari Google, tapi dari asli file Neo 2-nya, supaya teman-teman tahu kualitas aslinya, karena di Google memang tidak sebaik kualitas aslinya. Saya switch dulu ya teman-teman. Teman-teman lihat hasilnya. Nah, oke teman-teman, ini adalah hasil asli Neo 2 shoot di malam hari dengan pencahayaan yang tidak banyak atau cukup minim. Ini adalah kualitas gambar aslinya tanpa saya edit, color grading atau apapun.
Nah, inilah hasil aslinya Neo 2 di malam hari. Nah, teman-teman, kita percepat videonya. Speednya saya bikin 1,4 kali ya, supaya tidak terlalu lama teman-teman, mungkin biar nggak bosan lihatnya, karena view-nya sih nggak terlalu banyak di daerah sini ya, kurang lebih seperti ini aja lah. Nah, ini saya nggak terusin, saya cut sampai nanti terakhir sudah dekat dengan saya. Oke teman-teman, dan saya waktu lagi terbang Return to Home ini, saya cancel memang Return to Home-nya ini manual, tapi saya ditegur oleh security, ternyata memang tidak boleh menerbangkan drone di daerah sini. Tapi untung bapak-bapak security-nya baik sekali. Saya bilang saya mau coba aja, saya juga tidak mengambil fokus kepada perumahan, tapi ya memang hanya untuk tes aja jaraknya maksimum drone baru saya ini, drone kecil ini. Dan mereka mengerti, saya bilang saya lagi tarik balik. Makasih banyak bapak-bapak security atas pengertiannya, kalian baik, terima kasih. Nah teman-teman, ini speednya sudah kembali ke normal, dan ini sudah dekat dengan posisi saya. Nah teman-teman bisa lihat itu ada mobil bapak security-nya di seberang mobil saya. Tapi mereka baik, menemani saya, menunggu saya kembalikan drone-nya. Jadi wah, makasih banyak deh. Nah inilah ketika memang pencahayaan cukup di malam hari, hasilnya bagus teman-teman. Untuk Neo 2 seperti ini luar biasa keren. Biar nggak lupa bapak-bapak yang baik, saya ambil shot dulu dengan bapak-bapak ini nih. Wah, mereka welcome banget ya, baik banget. Saya malah nggak sempat Google jadi hasilnya gitu, tapi mereka excited. Oke, terima kasih banyak Bapak Security. Juga terima kasih banyak teman-teman yang menonton. Semoga video yang bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jika berkenan. Terima kasih banyak.